sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal rahmah, al-mab'uthi bil kitab wal hikmah, imamil mursyidin, khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, jamaah majlis ta'lim dan zikir al-halaqatul munfarijah yang berbahagia, sebelum kita mulai zikir, mari kita lanjutkan kembali pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ar-rabi'u alla yamtani'a 'anil ijabati in kana ta'amu ta'ama syubhatin. Yang keempat, dari adabnya memenuhi panggilan atau memenuhi undangan, hendaklah dia tidak menolak undangan. Hendaklah dia menolak undangan, ayyam tani'a 'anil ijabah, dia menolak undangan in kana ta'amu ta'ama syubhatin, jika ada apa ta'amu makanannya, ta'ama syubhatin makanan syubhah, au kana yuqamu fihi fil maudi munkarun, atau ada itu telah dilaksanakan di tempat pelaksanaan walimah apa munkarun, kemungkaran, au kana da'i zaliman, atau orang yang ngundang itu orang zalim, au fasiqon, atau orang fasik, au mutakallifan, atau orang yang maksain diri, tolaban lil mubahati wal fakhri, karena mencari kebanggaan dan juga kesombongan. Yang keempat, diantara adab-adab kita dalam memenuhi undangan, sedikit saya ulang, kalau kita memenuhi undangan, yang pertama jangan pilih-pilih, yang undang kaya, yang undang miskin jangan pilih-pilih, yang undang lurah, yang undang presiden jangan pilih-pilih, datang aja. Kemudian yang kedua, jangan kita menolak undangan karena jauh. Kalau ukurannya secara adat atau ukurannya secara umum, emang orang Ceger mah biasa datang ke Kebayoran, orang Kebayoran biasa datang ke Ceger, meskipun ukurannya beberapa kilometer, itu masih ukuran umum, maka kita harus datang. Beda kalau di luar ukuran umum, misalnya mana kondangannya, Papua. Di luar ukuran, ya udah saya ini aja, transfer aja dah, apa itu di luar ukuran umum. Yang ketiga, kemudian kalau kita diundang, hendaklah kita tidak menolak undangan karena kita lagi puasa. Puasanya puasa sunnah lagi. Udah puasa sunnah, udah tanggal 16 Sya'ban lagi. Mau ngapain? Udah batalin aja puasanya jika itu memang bisa menyenangkan hati orang yang mengundang kita. Apalagi udah disiap-siapin makanannya, emang buat kita dimasakin, maka jangan menolak undangan karena kita lagi puasa. Kalau puasanya puasa sunnah, hendaknya dibatalkan dan kita makan makanan yang memang disediakan oleh orang yang undang kita. Yang keempat yang barusan kita baca, jangan kita menolak, ayyam tani'ah, menolak. Hendaklah kita menolak undangan kalau memang kita tahu makanan yang disajikan itu makanan syubhat. Syubhat itu artinya remeng-remeng, saudara. Dikata halal, ya kagak halal. Dikata haram, ya kagak haram juga. Jadi remeng-remeng. Dibilang halal, ya enggak halal. Dibilang haram juga enggak haram. Itu namanya syubhat, remeng-remeng.
Itu yang remang-remang. Apalagi kalau kita tahu itu makanan haram. Makanan haram, kita tahu bahwa ini makanan yang ngundang kita emang orang fasik. Kita tahu dia baru dapat inian, baru dapat jackpot namanya ya. Jackpot. Baru dapat jackpot. Tahu banget kita itu orang fasik, emang kerjaan begitu ngundang kita. Kalau kita tahu itu yang haram, makanannya adalah makanan yang disajikan dari dua uang yang haram, maka kita menolak. Ayam tania tolak. Yang subhat aja harus kita tolak, apalagi yang haram. Atau yang ngundang kita itu orang zolim. Udah tahu kita bahwa yang ngundang ini orang zolim. Kita tahu yang ngundang ini emang orang yang jelas-jelas suka minta paksa atau minta upeti atau minta jatah ke orang-orang, ke toko-toko semua yang Cina, yang Jawa dimintain ke dia. Nah, kita tahu ini orang zalim, orang emang yang jadi musuh masyarakat. Jangan kita datang, tolak undangan itu, artinya kita tidak usah datang. Atau ada satu kemungkaran yang di sana, yang diadakan satu kemungkaran yang memang dilakukan dalam tempat pelaksanaan undangan itu. Ngapa nggak datang bang? Ngapain datang? Orang pada minum-minum di situ, pada nyekek bir, kagak, gua gak mau datang. Nah, kalau udah jelas-jelas begitu ada kemungkaran, jangan kita datang. Tolak yang seperti itu, karena memang kita udah tahu. Satu lagi, hendaklah kita menolak kalau memang kita tahu orang yang mengundang ini mutakallifan, ini artinya orang yang maksain diri. Besok datang bang ya, jangan sampai nggak datang nih, saya ngundang, punya duit loh. Kita tanya gitu, ini saya paksa-paksain nih. Habis tetangga saya kemarin segitu mewahnya acara, saya bikin mewah lagi, saya nggak mau kalah sama tetangga saya. Paksa-paksain, saya boleh utang-utang nih. Nah, yang begini maksain diri, gak usah datang yang begitu. Namanya mutakallifan lil mutolaban lil mubahah, karena dia mencari satu kebanggaan dan buat kesombongan, mengatasnamakan atau kesombongan atas orang lain. Ini harus kita tolak. Nah, ini pilih-pilih, ini kita pilih-pilih yang mengundang kita, artinya bukan dari status kaya miskinnya, bukan dari status alim atau jahilnya, bukan, tapi dari harta yang memang disajikan. Mau nggak mau kan itu nanti kita makan, kita pakai juga buat ibadah. Ya, ibadah yang di dalamnya ada harta yang haram, ditolak oleh Allah. Al-khamisu, yang kelima, Allah yaksida bil ijabati qada syahwatil batni. Hendaklah seseorang bermaksud, tidak bermaksud, Allah yaksida, janganlah bermaksud memenuhi undangan qada syahwatil batni, untuk memenuhi keinginan perut. Fayakuna amilan fi abwabid dunya, maka jadilah dia orang yang beramal dalam pintu dunia. Bal yuhsinu niyatahu, bal yuhsina juga bisa atopnya kepada hendaklah dia memperbaiki niatnya liyasira bil ijabati amilan lil akhirati, supaya dia menjadi orang yang menjawab undangan amilan lil akhirati, dan beramal akhirat, seraya beramal amal akhirat. Fayan bil iktida'a bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berniat untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Wa ikrami akhihil mu'min, dan memuliakan saudara yang mukmin. Wa ziyaratihi, dan memuliakan saudara yang mukmin. Wa ziyaratihi, dan mengunjungi saudaranya. Liyakuna minal mutahabbina fillah, supaya mereka berdua yang mengundang dan memenuhi undangan itu termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima yang perlu kita perhatikan dalam memenuhi panggilan undangan atau kita kondangan, jangan niat kondangan untuk menuhin keinginan perut. Udah 5 hari belum makan enak gua nih. Besok Sabtu, udah Senin sampai Jumat nggak makan enak, Sabtu besoknya ada kondangan, gua pengen makan. Bawain plastik dari rumah dibungkusin. Jangan. Ini namanya untuk memenuhi kepentingan perut. Harusnya kondangan itu, memenuhi undangan itu harusnya kita ambil sebagai sarana atau kita ambil sebagai wasilah untuk pintu akhirat. Kalau niatnya buat makan doang, jadi dunia juga. Tapi kalau kita niatnya untuk menziarahi atau mengunjungi, ziarah itu kan artinya ngunjungin saudara kita, muliain saudara kita yang ngundang, dan juga membuat saudara kita senang sebagaimana Rasulullah membuat senang orang yang mengundang, maka jadinya makan dan minum itu jadi pahala semua, jadi akhirat semua. Makannya kita banyak-banyak lah, makan semua nggak apa-apa, tak asal jadi akhirat.
karena niatnya ngikutin Rasulullah. Di antara mengikuti Rasulullah, di antaranya Rasulullah itu lau du'itu, kata Rasulullah, ila qura'in la ajabtu. Andai aku diundang, makanannya itu cuma makanan tulang doang, artinya sop tulang, kagak ada dagingnya, ada tulang-tulangan doang, aku la ajabtu, kata Rasulullah, aku tetap akan datang. Ngikutin Rasulullah, gimana pun hidangannya tetap datang. Ini namanya mengikuti Rasulullah dalam idkhalus surur, atau membahagiakan saudara kita yang mukmin. Atau kita saling mengunjungi orang yang mengundang, karena dia mengundang kita, ya kita kunjungi. Nanti lain waktu dia juga mengunjungi kita, ini namanya saling mengunjungi. Untuk mengunjungi ini, saling mengunjungi ini, maka muncul rasa cinta. Orang yang cinta karena Allah itu, dalam satu hadis qudsi disebutkan bahwasannya Allah berfirman, siapa orang wajabat, katanya wajabat mahabbati, kata Allah, wajabat mahabbati, wajib cintaku untuk orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Wajib cintaku untuk orang-orang yang saling mengorbankan diri karenaku. Wajib cintaku, kata Allah, untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, lil mutazawirina fiyya, lil mutabadzilina fiyya, untuk orang-orang yang saling mengorbankan atau saling memberikan perhatian ini karena Allah, maka wajabat mahabbati, wajib dapat cintanya Allah. Saling mengunjungi, kemudian saling mencintai. Niat kita memenuhi kondangan, niatnya adalah untuk saling mencintai karena Allah. Wayanwiya, hendalah dia niat siyanata nafsihi anusa'a bihi dhannu, agar dia berniat agar dijaga dirinya, anusa'a bihi dhannu, dari diperburuk dugaan bihi dengannya, apa dhannu dugaan, fimtinaihi dalam menolaknya orang tersebut. Wa yutlaqul lisanu, dan dilepaskan omongan, atau lisan di sini omongan, fihi di dalam man, bi ayyuh mala ala takabburin, sekiranya dia itu dianggap sebagai orang yang sombong, au su'i khuluqin, atau orang yang buruk akhlaknya, au istikhari akhi muslimin, atau merendahkan saudara yang muslim, au ma yajru majrahu, atau perilaku yajru majrahu yang berjalan sesuai dengan perilakunya atau sesuai dengan jalannya. Kita boleh memenuhi kondangan niatnya untuk melindungi diri kita dari suuzon. Khawatir kalau kita nggak datang, orang-orang nanti malah buruk sangka kepada kita. Sombong amat nih Ustaz, asal saya yang ngundang aja nggak pernah datang. Sombong amat sini Bang Haji, asal saya yang datang nggak pernah, asal saya yang ngundang nggak pernah datang. Atau suuzon yang lain, supaya kita terhindar dari suuzon atau buruk sangka orang lain. Memang demikian hadirin. Orang suuzon sama kita itu nggak bisa sebelah mata kita menyalahkan orang itu, harus lihat-lihat juga dari diri kita. Pernah satu waktu Sayyidina Umar itu ketemu sama orang berdua-duaan, laki sama perempuan. Marah Sayyidina Umar, diomelin, ngapain ente malam-malam gini, laki sama perempuan. Ya Umar, Amirul Mukminin, saya udah nikah. Meskipun ente sudah nikah, ini namanya mendatangkan buruk sangka untuk orang-orang mukmin, menimbulkan fitnah, nggak boleh tetap, kata Sayyidina Umar. Jadi tetap untuk melindungi diri kita dari suuzon, maka balik ke diri kita juga harus jaga perilaku kita. Termasuk di sini datang kondangan, kita berlindung atau kita menjaga supaya orang-orang tidak buruk sangka. Datanglah kepada undangan yang memang kita mampu untuk mendatanginya, selama bukan yang dilarang tadi. Kalau ada yang syubhat ya jangan. Wa kana ba'dus salaf yaqul, sebagian ulama salaf berkata, ana uhibbu ayyakuna li fi kulli amalin niyatun, aku suka bahwasannya ada bagiku dalam setiap perbuatan ada niatun, niat, hatta fit ta'ami wa syarabi, sehingga dalam makan dan minum, fa innal mubaha yaltahiqu bi wujuhil khairati bin niyat, karena sungguhnya perkara yang mudah itu bisa bertemu dengan berbagai wajah atau berbagai tujuan kebaikan bin niyati, sebab niat. Orang-orang salaf soleh, ulama salaf soleh ini semua amalnya ingin selalu ada niatnya, karena kalau sudah niatin ngopi meskipun setengah gelas itu jadi ibadah.
Kalau sudah diniatin makan meskipun cuma 3 sendok itu jadi ibadah. Ini untuk perkara-perkara yang mubah dan perkara yang wajib hadirin. Yang wajib atau ibadah yang memang ketahuan ibadah mahdhoh dan wajib, harus ada niatnya, supaya itu memang ada nilai pahala di sisi Allah. Yang mubah juga demikian, makan, minum, mandi, bukan mandi junub, bukan mandi biasa, asal niat aja, niat mandi sunnah dapat pahala sunnah. Tapi kalau nggak niat ya udah adem doang dapatnya. Adem kalau itu gigil jadinya. Kalau emang lagi cuaca dingin. Tapi kalau kita niatin dapat pahala itu, meskipun mandinya mandi sunnah. 2 hanya untuk yang mubah dan ibadah atau yang wajib. Jangan niatin untuk perkara yang makruh atau haram. Saya pengen bahagiain teman saya nih. Ngapain emang datang kondangan? Iya betul datang kondangan bagian, tapi teman saya ini ngundang itu di tempat undangannya emang ada orang pada minum, pada main judi semua. Itu namanya meniatkan sesuatu yang haram, atas nama ibadah atau atas nama niat, atas nama membahagiakan teman, maka tetap tidak diterima. Nggak boleh buat sesuatu yang haram itu kita niatkan, niat ibadah itu tidak boleh. Niatnya bagian teman, ngapain bagian teman? Bantuin dia nyolong, nggak boleh. Jangankan yang haram, yang ibadah aja bisa balik saudara. Yang ibadah itu bisa balik niatnya kalau tidak benar. Innamal a'malu binniyat itu untuk perkara-perkara yang mubah dan perkara-perkara yang ibadah wajib, kewajiban atau ibadah. Kalau perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, tetap niatnya tidak akan jadi karena tidak boleh diniatkan untuk ibadah perkara yang mubah itu. Ada orang perang jihad melawan orang kafir, itu baik apa enggak tuh? Baik. Tapi kalau niatnya buat dapat harta rampasan perang, niatnya supaya tampil heroik, orang-orang biar bilang bahwa dia orang paling berani ya di antara barisan, maka nggak jadi itu niat jihadnya, nggak diterima oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Demikian juga ibadah-ibadah kita yang lain seperti zikir yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.